Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dengan dengan menganugerahkan banyak limpahan nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat badan dan juga sehat pikiran kita sehingga bisa melanjutkan dan istiqomah di dalam belajar atau menuntut ilmu. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama-ulama zaman. Yang saya muliakan semua jamaah tahsin yang berhadir, baik yang berhadir maupun yang belum hadir. Insya Allah semoga kita doakan supaya jamaah kita agar terus konsisten untuk belajar dan juga semoga makin hari makin bertambah insya Allah agar apa yang kita syiarkan daripada pembenaran atau memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran itu tersampaikan dan amanah-amanah dari guru-guru kita tersampaikan kepada saudara-saudara kita semuslim yang biasanya mungkin kurang perhatian terkait dengan pembacaan Al-Quran. Baik, pada siang atau pada malam hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan terlebih dahulu kajian rutinitas kita di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki di bab yang ke-13. Bab yang ke-13 ini Al-Imam Ibnul Qayyim membahas terkait dengan fi makayidi syaitan allati yakidu biha ibnu Adam. Inilah tipu daya syaitan yang ditujukan kepada anak-anak Adam, ya, atau inilah makar sesat, tipu daya dan tipu sesatnya syaitan yang diberikan tugas atau syaitan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia atau keturunan daripada Bani Adam. Dan secara spesifik nantinya Al-Imam Ibnul Qayyim membahas makidah ini, tipu daya ini di dalam di dalam fasal per fasalnya. Maka ini baru mukaddimah yang membahas terkait dengan tipu daya syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ya sudah mengabadikan terkait dengan bagaimana setan itu atau iblis itu datang untuk meminta izin kepada Allah untuk memberikan tipu daya kepada seluruh Bani Adam. Apa kata Allah? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka kata syaitan, kata iblis, berikan aku kesempatan untuk menggoda, untuk bisa membersamai mereka atau menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Kemudian aku datang kepada mereka dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi kanan, dan dari sisi kiri. Dan engkau tidak akan mendapatkan mereka daripada anak-anak Adam itu termasuk golongan-golongan orang yang bersyukur. Secara tekstual kita terjemahkan seperti itu, tetapi ada pendapat-pendapat para banyak mufassirin. Di antaranya Ibnu Abbas, termasuk mufassir kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwasannya yang disebut dengan siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus itu adalah, maksudnya kata Ibnu Abbas, adalah agama yang jelas. Kata Ibnu Mas'ud, bukan agama tetapi kitab Allah. Kata Jabir, Islam, agama Islam. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus, itu yang dimaksud adalah Islam. Kata Mujahid, ini generasi-generasi tadi, kata Mujahid, Imam Mujahid mengatakan siratal mustaqim itu adalah kebenaran, wal haqqu. Kemudian setelahnya ini semua terkait dengan penafsiran-penafsiran tersebut terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi diungkapkan dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi lumayan panjang, ya, terkait dengan masih permasalahan terkait dengan siratal mustaqim, apa yang dimaksud dan pendapat-pendapat serta alasan-alasan yang dikemukakannya. Namun intinya adalah yang perlu kita ketahui daripada poinnya adalah siratal mustaqim itu adalah kebenaran-kebenaran. Dan banyak alasan-alasan yang sudah diungkapkan, namun kita tidak membaca secara spesifik karena akan menghabiskan banyak waktu, maka akan kita bacakan poin-poin penting. Kemudian wastafziz manis, kata Allah Subhanahu wa taala, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihim bi khairika wa rajilika. Ini ayat yang membahas tentang mereka datang dari kanan atau dari berapa arah. Jadi setan-setan itu akan mendatangi anak-anak Bani Adam, umat manusia itu dari berbagai sudut. Nah, dari penafsiran yang kita lewatin tadi, ada yang mengatakan wa min khalfihim itu adalah yang dimaksud adalah akhirat mereka. Jadi maksudnya manusia itu akan disesatkan dari akhiratnya, dilupakan tujuannya daripada akhiratnya. Wa an aimanihim, ya, daripada sudut kanannya, wa an shimailihim, daripada sudut kirinya atau dari depannya. Maksud dari depan tersebut adalah Imam Ibnu Qayyim mengatakan agar manusia itu cenderung kepada dunia, akan melihat terus ke depan, melihat kepada dunianya, diperindah oleh syaitan. Nah, itu adalah tugasnya syaitan. Nah, namun ini intro yang dibahas dulu oleh Imam Ibnu Qayyim, mengangkat dari sebuah firman Allah terkait dengan tipu daya syaitan. Namun pada ayat tersebut Allah tidak berfirman wa min fawqihim, ya, tidak datang daripada atas mereka. Jadi menurut ayat yang kita bacakan tadi, syaitan-syaitan itu tidak bisa datang dari atas. Maksudnya adalah karena di atas itu adalah biasanya turun rahmat Allah, dan banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa rahmat itu turun, artinya dari atas ke bawah. Maka rahmat itu akan datang dari Allah melalui atas. Sehingga syaitan-syaitan itu tidak bisa menggoda umat manusia itu dari posisi atas. Namun kalau dari posisi lainnya bisa. Dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan. Namun dari atas tidak bisa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyya'una min dunihi illa inatha wa iyyad'una illa syaitanan marida." La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa.
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Ini adalah ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat-umat manusia itu nantinya akan memang digoda oleh syaitan-syaitan dan ada yang mengikuti mereka. Maka terkadang mereka itu terkena laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti jejak-jejak daripada syaitan sehingga mereka tersesat daripada angan-angan syaitan dan mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa daripada inti dari ayat ini? Disebutkan bahwa manusia itu akan terbagi kepada dua. Fannasu qismani. Nasibu syaitanu wa mafrudihi wa awliya'ullah wa hizbihi wa khassatihi. Bahwa manusia itu akan terbagi kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang mengikuti syaitan dan hawa nafsunya. Yang kedua, golongan awliya Allah. Dan daripada golongan-golongannya atau khassatihi dan keturunan-keturunannya. Artinya manusia itu akan tergolong kepada dua. Ada yang mengikuti syaitan dan ada yang mengikuti jalan yang lurus. Wa qawluhu wala udillannahum. Dari ayat tadi ada kalimat wala udillannahum. Apa arti wala udillannahum? Disebutkan bahwa udillannahum itu akan kami sesatkan. Ya, akan aku sesatkan kata syaitan. Daripada apa? Daripada kebenaran. Wala umanniyannahum. Dan akan aku berikan angan-angan kepada mereka. Sehingga mereka taubat, lupa taubat. Sehingga mereka lupa bertaubat. Amannihim annahu la jannah wala nar wala ba'ath. Nah, maka tugasnya si syaitan itu adalah melupakan anak cucu Adam itu daripada adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah kehidupan, adanya surga, adanya neraka, adanya Yaumul Mizan. Itu semuanya diberikan angan-angan dan terkadang diberikan dibudaya oleh syaitan bahwa semuanya itu adalah fata morgana. Dikatakan tidak ada. Maka banyak sekali dulu di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengakui adanya hari kebangkitan setelah kehidupan ini. Sehingga setelah datangnya Islam melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan kepada sahabat-sahabat bahwa ada hari atau ada kehidupan setelah kehidupan ini. Dan ada yang mengatakan, Zajjaj mengatakan, Ujami'u lahum ma'al idlal anna uhammihim annahum yanaluna ma'a dhalika hazzahum minal akhirah. Maka kata Zajjaj apa? Bahwa kesesatan itu adalah yang dimaksud kesesatan adalah mereka mengajaknya kepada hal yang buruk dan kemudian melupakan mereka daripada ajakan akhirat. Dan ada yang mengatakan bahwa amniyuhum tulal baqa fi na'imid dunya. Angan-angan itu bisa berupa umur yang panjang. Artinya akan mendapatkan nikmat dunia terus-terusan. Nah, ini adalah ajakan-ajakan syaitan ini. Ada yang mengatakan bahwasannya amni atau angan-angan itu adalah mereka itu akan mendapatkan umur yang panjang, kehidupan yang lama, harta yang banyak, kemudian akan bahkan ada yang bahkan dikatakan angan-angan itu seakan-akan berupa kebaikan untuk akhirat, padahal tidak. Maka terkadang sulit kita membedakan yang mana angan-angan yang datang dari syaitan, yang mana yang benar dari bisikan atau ilham dari malaikat. Kadang dalam kehidupan kita, terkadang kita susah membedakan apakah ini bisikan atau ajakan syaitan atau ilham dari Allah. Maka ilham itu adalah membawa kebenaran yang pasti. Tapi kalau ajakan syaitan, terkadang
seakan-akan ditampilkan yang dibisikkan itu adalah benar, padahal bukan. Ajakan kepada jalan yang salah. Maka oleh karena itu banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa atau trik-trik kepada kita agar senantiasa sering-sering meminta. Ya, salah satunya kemarin-kemarin kita bahas di dalam bab kemarin terkait dengan meminta pertolongan daripada ajakan syaitan atau godaan syaitan dengan sering-sering membaca ta'awuz. Kemudian di dalam ayat tersebut dikatakan wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah. Tipu daya syaitan itu, ya, atau angan-angan itu bisa jadi mereka itu menyuruh atau mengajak manusia kepada kesesatan dan juga merubah ciptaan Allah. Jadi dikatakan bahwasanya apa yang mereka perintahkan mereka jalankan, apa yang mereka suruh ubah mereka kerjakan di dalam ayat itu. Jadi manusia ketika iblis itu dengan pede mengatakan, aku akan suruh mereka kepada kejahatan mereka kerjakan. Dan aku akan suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah mereka kerjakan. Dengan pede syaitan itu mengatakannya. Maka dia balikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terjadi memang seperti itu. Ada umat-umat manusia yang hidup, ya, di dunia ini, ada yang memang mengikuti semua ajakan itu, bahkan ada yang merubah ciptaan Allah banyak sekali, apalagi zaman sekarang kita melihat. Wa ma'na dzalika huwa anna Allah Ta'ala faddara ibadahu 'ala al-fitrati al-mustaqimah. Pada dasarnya, dengan ayat tersebut menunjukkan bahwasannya Allah itu menciptakan manusia itu dengan fitrah, fitrah yang lurus. Maka Allah itu tidak pernah zalim terhadap hambanya. Karena setiap ciptaan Allah itu maha karyanya, apalagi kita umat manusia. Banyak disebutkan di dalam tafsir-tafsir, termasuk tafsir Al-Misbah yang diungkapkan oleh Prof. Syihab mengatakan apa? Bahwasanya maha karya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah manusia. Jadi nggak mungkin Allah itu menzalimi manusia dengan meletakkannya kepada kesesatan. Tapi apabila manusia itu memang sesat, memang itu adalah ajakan daripada setan atau keinginannya sendiri. Dengan cara apa? Tidak bisa meredam hawa nafsu dan ajakan setan itu. Maka oleh karena itu, inilah manfaat kita membaca, mengkaji kitab-kitab seperti ini. Agar bisa menjadi proteksi bagi diri sendiri, bagi jiwa yang terkadang, jiwa ini terkadang kalau tidak diisi dengan ilmu, maka dia akan melenceng, dia akan sesat, keluar daripada jalurnya. Maka oleh karena itu dengan mengetahui ilmu-ilmu yang seperti ini sehingga membuat diri kita akan lebih istiqomah konsisten di jalan yang lurus. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain bahwasanya hadapkan wajahmu wahai Muhammad ke dalam agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa fitrah Allah itu yang telah Allah berikan anugerahkan kepada manusia. Itu adalah fitrah. Fitrah itu artinya kebaikan, bahwa keciptaan manusia itu pada dasarnya, pada basicnya, model awalnya adalah manusia itu di atas fitrah. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Semua anak Bani Adam, anak yang dilahirkan itu pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Meskipun anak daripada non-muslim sendiri. Secara agama orang tuanya mungkin bukan Islam, tapi dia terlahir dengan keadaan yang fitrah. Maka apa yang dikatakan? Fa'abawahu yuhawwidani. Maka bapaknya lah yang akan membuat dia masukkan ajaran-ajaran Yahudi ke dalam kepercayaannya. Wa yunassirani, dan membuat dia menjadi Nasrani. Wa yumajjisani, membuat dia seorang Majusi.
Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'an. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bahimah, binatang itu tidak akan melahirkan binatang yang cacat. Pasti keinginannya binatang itu akan melahirkan anaknya yang sempurna. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan keadaan yang fitrah, keadaan yang bagus. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, taghyirul fitrati bitahwidi wan nasbat tansir. Yaitu eh, tugasnya iblis itu, tugasnya syaitan itu adalah yang pertama merubah fitrah manusia itu akan berbalik arah daripada kepercayaannya. Itu yang pertama. Dan kemudian tugasnya iblis itu, tugas setan itu yang kedua adalah merubah atau mengajak umat manusia ini merubah ciptaan Allah. Ini maksudnya adalah ciptaan secara fisik. Maka banyak sekali larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya kepada kita untuk merubah ciptaannya. Apa maksud merubah ciptaan? Termasuk hadis-hadis Nabi yang ketika ketika beruban, ya, ketika sudah keluar uban di rambut, maka dilarang untuk menyemirnya dengan warna hitam. Ya. Artinya itu sudah fitrah. Fitrahnya manusia akan tua, akan tumbuh uban. Maka tidak boleh merubah apa atau merubah daripada ciptaan Allah sendiri. Tetapi kalau kita kaji dari segi hukum fikih nanti berbeda lagi. Kalau seandainya ada maslahat di sana, kalau dengan cara merubah itu tapi mendatangkan kesehatan, maka itu diperbolehkan. Contoh misalnya di era zaman sekarang itu banyak kasus-kasus atau yang dibahas di dalam fikih-fikih kontemporer itu termasuk hukum-hukum bariatrik, ya, hukum potong lambung. Itu juga masih banyak masih dibahas oleh banyak para ulama. Apakah boleh atau tidak? Tapi kalau ada maslahah di sana pasti diperbolehkan. Artinya agama sudah tersusun secara rapi dengan rumus-rumus yang sudah disusun oleh ulama-ulama usul. Nah, tapi kalau tidak ada maslahah yang ada mendatangkan mafsadah kemudaratan, maka tidak diperbolehkan. Nah, kebanyakan kalau kita lihat artis-artis itu, ya, potong lambung atau melakukan bariatrik itu adalah konsidernya supaya bukan karena sehat, tapi karena pengen langsing seumur hidup. Nah, itu. Jadi justru banyak yang kalau sudah melenceng daripada tujuannya, maka akan menjadi hukum haram karena merubah ciptaan Allah. Tapi kalau tidak mendatangkan maslahat, maka akan diperbolehkan, bahkan hukumnya bahkan diharuskan. Ya'iduhum wa yumannihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasnya iblis itu ya'iduhum wa yumannihim, mendatangkan angan-angan kepada manusia. Fawa'aduhu, maka banyak janji-janji iblis yang dibisikkan kepada manusia. Apa itu? Seakan-akan iblis itu berkata, saya tunda umruk, umurmu akan panjang, tidak usah khawatir, maka kamu akan sehat terus. Untanalu minat dunia ladzatak, dan engkau akan mendapatkan kenikmatan dunia. Wasata'alu 'alal aqrani, dan engkau akan lebih hebat daripada orang-orang di sekitarmu. Watadhfiru bi'adaik, dan engkau akan jauh lebih hebat daripada musuh-musuhmu. Wadunya dualun, bahwa dunia itu akan terus berputar. Satakunu laka kama kanat li ghairik, bahwa akan jadi kamu itu hari ini di bawah, bisa jadi yang di atas, dan engkau akan menguasai semuanya. Ah, ini angan-angan, semuanya angan-angan. Terkadang kita sulit membedakan, ya, orang yang terobsesi, orang yang ambisius sekali. Maka terkadang kalau kita melihat ambisius itu boleh, asal tidak melewati batas. Kita jadi orang yang hidup di dunia ini, ambisi boleh, tapi jangan sampai melewati batas.
Karena kalau sudah melewati batas, maka semuanya itu seperti mengikuti ajakan setan. Tapi tidak ambisius pun hidup di dunia itu salah. Artinya kita harus berada di tengah-tengah. Manusia tidak ada ambisi itu, tidak punya planning, tidak punya rencana, itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sukainya. Maka maka banyak sekali pepatah-pepatah yang mengatakan seperti pepatah Arab, hiduplah di dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya, ya. Dan bahkan dan hiduplah hidup di dunia itu seakan-akan dua, seakan-akan hari ini, seakan-akan kita hidup selamanya dan seakan-akan akan kita mati hari ini, gitu. Dan berlombalah untuk hidup di dunia itu seakan-akan selamanya, itu maksudnya apa? Menjaga sum'ah, menjaga muru'ah. Seakan-akan ketika kita setelah mati nanti, nama kita itu akan selalu harum, terkenang selamanya. Hanya jasadnya sudah tidak ada, tapi namanya akan terkenal selamanya. Seperti salah satunya adalah pengarang kitab ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Karangannya masih kita baca, karyanya akan terus hidup. Meskipun orangnya sudah wafat rahimahullah ta'ala. Itulah seakan-akan mereka yang punya karya ini hidup selamanya. Tapi kalau hidup untuk akhirat, orientasinya seakan-akan kita mati besok. Jadi harus punya dua obsesi dalam hidup ini. Hidup selamanya dan hidup besok. Dua-duanya harus seimbang. Kadang kita sulit untuk membuat kehidupan kita ini balance. Kadang terlalu obsesi, apalagi saat-saat masih produktif, workaholic sekali, tanpa memikirkan ibadah, tanpa ada jam untuk keluarga, tanpa ada jam untuk ibadah. Itu subhanallah, nggak ada jam untuk ngaji. Waliyadzubillah. Nah, itu yang sangat disayangkan. Yang dikejar adalah angan-angan dunia terus. Apakah Ibnul Qayyim wal farqu baina wa'dihi wa tamniyatihi? Apa beda janji dan angan-angan yang dimunculkan oleh iblis itu? Annal wa'da fil khabar wa tamniyah fil talabi wal iradah. Faya'adu fayu'aduhu al-batil alladhi la haqiqata lahu. Wa huwa al-ghurur wa yumannihi al-mahal alladhi la hasala lahu. Bahwasanya janji itu adalah seakan-akan bisikan, kabar, info, ya itu janji. Watangnya dan angan-angan itu adalah tuntutan. Ya, seakan-akan kita ada asa, ada harapan. Ini harap, ekspektasi. Nah, itu adalah tamniah. Maka terkadang kita hidup itu memang harus menurunkan ekspektasi. Ya, terlalu banyak ekspektasi pun akan membuat kita kecewa. Apalagi berharap dengan manusia. Itulah yang dibuat oleh setan-setan itu. Agar kita selalu berharap kepada manusia. Lupa berharap kepada Allah. Bahkan mendominasi berharap kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal segala permasalahan kita di dunia ini adalah yang menyelesaikan hakikatnya adalah Allah. Tapi seakan-akan kita lupa. Ya, ekspektasi kita terlalu jauh. Ya, apalagi bertemu dengan manusia-manusia yang punya jabatannya tinggi. Seakan-akan kita menggantungkan seluruh harapan kepada dia. Maka ini semua adalah angan-angan yang dibuat oleh syaitan. Maka terkadang kita harus melihat. Misal dalam beberapa kasus di dalam kehidupan kita, misalkan kita terkena musibah, baik musibah itu musibah kehilangan orang yang terdekat kita atau harta yang kita punya, ya, kehilangan. Maka pada satu apa namanya, kenapa para ulama-ulama itu mengatakan bahwasannya patut disyukuri karena musibah itu, dan banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan seperti itu. Pada musibah harus disyukuri. Kenapa? Alasan yang paling konkretnya adalah ketika kita mendapatkan musibah. Artinya hari ini misalnya kehilangan duit, misalnya kehilangan duit 1 juta, kehilangan duit 20 juta atau 100 juta, Pak. Allah menjadikan itu kepada kita agar kita tidak berharap banyak kepada apa yang kita punya. Ya. Artinya kita ketika setelah setelah sering kehilangan, bahkan terkadang berkali-kali kita diberikan ujian oleh Allah dengan musibah kehilangan. Kenapa? Agar kita tidak bergantung dengan apa yang kita punya. Artinya kalau ada orang yang tidak pernah kehilangan, nggak pernah rugi selama hidupnya.
berkarir misalnya, dari karirnya saja. Dia berkarir dari awal sukses terus, ya, nggak pernah gagal, nggak pernah gagal. Tapi terkadang sekalinya gagal, dia akan frustasi terus, frustasi akan berlebihan bahkan, karena nggak pernah gagal. Tapi kalau kita lihat, coba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang kita banyak gagal, sering gagal daripada sukses. Nah, bahkan kegagalan itu membuat kita kuat. Sehingga kalau terkadang ketika pada berkali-kali Allah ambil musibah dan Allah jadikan musibah dalam hidup kita, bahkan kita sudah kuat. Ah, biasa. Kehilangan ini sudah biasa. Kehilangan itu sudah biasa. Begitu cara Allah untuk menguatkan batin kita terkadang. Tidak tidak terpaut dengan tipu daya apa yang dibawa oleh syaitan ke dalam hati kita. Maka terkadang kita harus banyak bersyukur dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat terakhir, bagian terakhir dikatakan bahwasannya syaitan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu tugasnya akan menjanjikan kefakiran, artinya mendatangkan kefakiran dan menyuruh untuk mengerjakan kejahatan. Apa maksud ya'idukumul faqra? Ya'idukumul faqra itu adalah membuat manusia itu takut, ya, khawatir. Maka hidup itu tidak akan ada bahagianya kalau selalu takut, selalu khawatir. Maka manusia kita sekarang ini hidup itu kenapa masih belum ada bahagianya? Karena pikiran maka itu tanpa ada khawatir maka akan akan bahagia. Nah, apa yang dikhawatirkan? Khawatir kehilangan, khawatir apa namanya? Khawatir miskin, khawatir meninggal anak, khawatir ini itu itulah yang membuat kita selalu tidak bahagia. Itulah yang dikatakan tipu-tipu dayanya syaitan. Maka kalau kita lihat banyak kehidupan salafus saleh terdahulu, mereka tidak terlalu khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dikatakan ya'idukumul faqra, yaitu membuat manusia itu khawatir akan kikir, akan kemiskinan, akan kehilangan. Itu yang ditetapkan oleh syaitan. Fahim. Tapi banyak para ulama yang mengatakan keburukan yang dimaksud di hukum istilah umum adalah seluruh kejahatan-kejahatan kriminal atau kejahatan-kejahatan yang eh, tidak bernorma. Maka itu dikatakan eh, ya, dikatakan fahsyah. Maka oleh karena itu tugasnya syaitan diturunkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, dia akan menyuruh manusia itu untuk melakukan kejahatan. Kemudian menjauhi manusia itu daripada kebaikan. Artinya kalau manusia ini tidak melakukan taat, sudah pasti dia akan potensi sekali untuk kecemplung ke dalam hal yang maksiat, kecemplung ke dalam kebaikan. Maka terkadang hidup kita itu dengan diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri. Terkadang dengan kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri. Ya artinya kalau kita dalam keadaan sakit diajak oleh teman misalnya untuk berbuat hal-hal yang tidak patut, ya, hal-hal yang haram, maka karena kita dalam keadaan sakit sudah pasti tenaga tidak punya, ya. Apalagi jangankan untuk memikir hal yang seperti itu, bahkan kita hanya memikir kapan kita mati. Justru itu adalah membuat kita harus banyak bersyukur. Allah menjadikan kita selalu dekat dengannya dengan cara memberikan kadang beberapa banyak musibah. Ya, berupa musibah, berupa ujian. Ujian sakit, agar kita apa? Terhindar daripada keburukan. Karena saat kita sehat, saat kita banyak harta, saat kita banyak, itulah eh, setan itu akan punya kesempatan besar untuk menggoda kita. Andai, alhamdulillah, kalau seandainya kesehatan kita masih kita pergunakan ke dalam taat kepada Allah. Tapi terkadang Allah tahu bagaimana kekuatan batin kita, kekuatan iman kita. Maka sehingga kita yang sedang sekarang sakit ini juga harus bersyukur. Misalnya yang diberikan ujian sakit itu harus banyak bersyukur karena Allah pengen kita itu terhindar daripada maksiat atau kejahatan yang ditimbulkan oleh syaitan dan akan terus bisa taat dengan sabar dengan rasa sakitnya. Maka taat saat itu adalah sabar.
Sabar itulah yang membuat skor kehidupan kita tinggi, pahala kita tinggi. Maka cukup sekian dulu yang kita dapat paparkan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan ke depan sudah spesifik disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim nanti apa saja terkait dengan makar atau tipu daya setan kepada manusia. Ini banyak pembahasannya terkait dengan hal ini. Baik, ini yang dapat kita paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari saya, yang benar dari Allah, dan yang keliru adalah datang mungkin dari saya. Al-afu minkum. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita para semuanya. Bermanfaat dalam kehidupan kita dan bisa kita jalankan dalam, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita terhindar daripada tipu daya syaitan dan sering-seringlah bermunajat kepada Allah agar kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqamah di jalan kebaikan dan terhindar daripada keburukan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita masuk ke dalam sesi talak. Baik, selanjutnya